Bisnis ibarat tanaman, butuh air dan nutrisi untuk tumbuh besar. Nah, uang adalah air dan nutrisi bagi bisnis. Tanpa modal, bisnis hanya sebatas ide. Pendanaan adalah cara bisnis mendapatkan uang untuk beroperasi dan berkembang. Bayangkan, ingin membuka toko kue, tapi tak punya oven dan bahan. Disinilah peran pendanaan. Memahami pendanaan itu penting. Seperti kita memilih makanan, ada yang mengenyangkan, ada yang hanya sementara. Begitu juga pendanaan, ada yang cocok untuk jangka panjang, ada yang hanya untuk mendesak. Salah pilih, bisnis bisa terbanjir. Ada banyak cara mendapatkan modal, seperti utang atau pinjaman bank, meminjam uang dari bank dengan bunga, seperti meminjam payung saat hujan, harus dikembalikan beserta tambahannya. Anjak piutang, menjual tagihan kepada pihak ketiga dengan harga lebih rendah. Ibaratnya, kita punya kue yang akan dibayar orang lain minggu depan, tapi kita butuh uang sekarang, maka kita jual kue itu dengan harga sedikit lebih murah. Jalur kredit, bank menyediakan sejumlah uang yang bisa dipakai kapan saja. Seperti kartu kredit, tapi untuk bisnis. IPO atau penawaran umum perdana, menjual saham perusahaan ke publik melalui bursa efek. Seperti mengajak orang lain patungan modal dengan imbalan kepemilikan perusahaan. Saham biasa dan preferen, menawarkan kepemilikan perusahaan kepada investor. Saham biasa memberikan hak suara, sementara saham preferen mendapat dividen lebih dulu. Crowdfunding, mengumpulkan dana dari banyak orang melalui platform online. Seperti mengajak teman-teman online untuk patungan mewujudkan ide bisnis. Mari kita lihat contohnya. Budi si pemilik warung kopi butuh modal untuk membeli mesin kopi baru. Dia memilih pinjaman bank karena cicilannya tetap setiap bulan. Ani, pengusaha konveksi, sedang menunggu pembayaran dari klien besar. Dia butuh modal cepat untuk membeli bahan baku, maka ia memilih anjak piutang. Toko buku milik Citra sedang ramai menjelang tahun ajaran baru. Dia butuh fleksibilitas untuk membeli stok buku tambahan, maka ia menggunakan jalur kredit dari bank. Perusahaan teknologi milik Doni berkembang pesat dan butuh modal besar untuk ekspansi. Mereka memutuskan IPO untuk mendapatkan dana segar dari publik. Restoran milik Eka ingin membuka cabang baru. Mereka menawarkan saham preferen kepada investor dengan iming-iming dividen yang menarik. Fajar, seorang seniman, ingin menerbitkan buku ilustrasi anak. Ia memilih crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari para pecinta seni di dunia maya. Setiap pilihan pendanaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, pinjaman bank, keuntungannya adalah cicilan tetap dan mudah diprediksi. Tapi ya, bunganya bisa jadi beban. Kalau anjak piutang, modal bisa didapat dengan cepat, dan risiko piu ditanggung pembeli, namun biaya factoring akan mengurangi keuntungan. Jalur kredit juga punya kelebihan, seperti fleksibilitas dan bunga hanya dihitung saat digunakan. Tapi limit kredit biasanya terbatas, dan bunganya bisa tinggi. Untuk IPO, modal yang didapat besar dan bisa meningkatkan citra perusahaan. Tapi prosesnya rumit, dan perusahaan harus transparan ke publik. Saham menawarkan modal tanpa bunga, dan investor bisa memberi masukan, tapi kepemilikan perusahaan jadi terbagi, dan ada risiko konflik kepentingan. Crowdfunding juga memberikan modal tanpa bunga, dan bisa membangun komunitas. Tapi butuh usaha ekstra untuk promosi dan menjaga kepercayaan. Memilih pendanaan itu, seperti memilih sepatu, harus pas dengan kebutuhan dan situasi. Perusahaan rintisan dengan arus kas yang belum stabil, mungkin lebih cocok dengan crowdfunding. Sedangkan perusahaan yang sudah matang ingin ekspansi, bisa memilih IPO. Penting banget untuk menganalisis dengan cermat, seperti berapa banyak modal yang dibutuhkan, untuk jangka waktu berapa lama, seberapa cepat modal dibutuhkan, dan berapa besar risiko yang bisa ditanggung. Jangan sampai salah pilih ya. Pendanaan yang tepat bisa jadi pendorong kesuksesan. Tapi kalau salah, justru bisa jadi beban. Memahami seluk-beluk pendanaan adalah kunci penting dalam berbisnis. Seperti nahkoda yang piawai memilih kapal yang tepat untuk mengarungi lautan, pemilik bisnis pun harus jeli memilih pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Ingat, setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan peluang. Semoga sukses!